Roma 9 ayat 4, kepada orang Israel diberikan apa saja? Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Bayangkan, dan ibadah dan janji-janji. Sekarang pertanyaan kita, kalau begitu ibadah, ayat 5-nya lanjut. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah. Kita setuju bahwa ibadah kita adalah perpanjangan dari ibadat Yahudi. Ini penting sekali ya teman-teman. Bagaimana melihat Roma 9? Kebetulan ini ada di PowerPoint, jadi arsitek pemenuhan. Cawan juga ada, hanya saya lihat baik-baik. Arsitek pemenuhan Roma yang barusan kita baca tadi, sebuah pembanding etimologis, biblis, teologis, dan historis tentang pemenuhan dan kesempurnaan. Contohnya, 8 hak istimewa Israel menurut Rasul Paulus yang telah kita baca dalam Roma 9, 4-5. 45. Ini penting. Kristus, Bapa leluhur, janji-janji, ibadah, hak anak, kemuliaan, perjanjian, dan hukum Taurat. Paulus tidak membatalkan hak-hak istimewa ini, melainkan menjadikannya sebagai fondasi bagi arsitektur keselamatan yang lebih besar. Gereja tidak menggantikan, melainkan menyempurnakan. Ini jadi persoalan besar untuk Protestan. Israel kuno, fase persiapan dan bayangan. Gereja, fase realitas dan kesempurnaan. Digenapi dalam Kristus, dilanjutkan oleh gereja. Kesinambungan sejarah penebusan bukanlah tentang pembatalan, melainkan tentang puncak pemenuhan dan dari rencana Allah itu. Contohnya di sini, lensa etimologis akar kata menunjukkan kesinambungan umat pilihan. Ibrani kahal dan adah kumpulan umat Israel yang dipanggil keluar. Jembatan terjemahan Septuaginta ke Yunani, eklesia, gereja, kumpulan orang yang percaya yang dipanggil keluar di dalam persekutuan. Orang-orang yang percaya tetap bersatu, bukan bercerai-berai. Kisah 2 ayat 44, orang-orang yang percaya masuk ke dalam persekutuan, bukan berdenominasi. Contohnya nih, Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Oke, cukup. Kata kuncinya sudah dapat. Orang-orang yang percaya tetap bersatu. Karena itu secara etimologis, gereja bukanlah entitas terputus, melainkan kelanjutan langsung dari umat yang dipanggil di dalam perjanjian lama. Kamu akan menjadi bangsa yang apa? Di dalam 1 Petrus 2 ayat ke-9. Kamu akan menjadi apa? Sebagai pemenuhan frater. Angko Keluaran 19 ayat 5 dan 6. 1 Petrus mengutip itu dari Keluaran. Baca dari Keluaran dulu. Frater, Keluaran 19 ayat 5. Ya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Lanjut. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Oke, dari ayat ini, Keluaran ini, janji ketika mereka keluar dari Mesir, janji yang sama Petrus ambil itu untuk gereja. Kita buktikan 1 Petrus 2 ayat 9. Kamu akan menjadi imamat rajawi, bangsa yang terpilih atau tidak? Umat yang terpilih atau tidak? Sama atau tidak sama? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Artinya, supaya lanjut sedikit. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
yang memanggil kamu keluar. Karena itu gereja, frater, eklesia, artinya yang dipanggil Keluar. Tapi bukan untuk bercerai-berai, dipanggil keluar supaya masuk ke dalam satu kawanan dengan satu gembala. Persekutuan dipanggil keluar, itu sudah dijelaskan di sini, sangat penting dipanggil keluar. Maka di situ ada definisi gereja yang dipanggil keluar. Eklesia dipanggil keluar. Di situ apa yang barusan kita dengar tadi? Dipanggil keluar atau tidak? Memanggil keluar, yes. Iya, Dipanggil keluar. di situ kan jadi lucu kalau Protestan bilang dipanggil keluar untuk berdenominasi. Siapa bilang? Bagaimana dengan gereja sebagai kegenapan dari perjanjian lama, dari kahal Israel itu, umat terpilih itu kepada gereja yang dipanggil keluar ke dalam persekutuan. Lensa biblis, lintasan sejarah keselamatan menuju tubuh Kristus. Israel fisik, umat perjanjian lama secara etnis. Oke, 12 suku Israel. Sisa Israel, mereka yang setia, Yesus Kristus sang Israel sejati. Oke, sekarang bagaimana dengan gereja? Bagi orang Israel, persekutuan ke dalam janji sebagai bangsa terpilih itu, frater, mereka mulai masuk pada hari ke-8 dengan ritus apa? Orang Israel harus, anak yang laki-laki yang baru dilahirkan hari ke-8 mereka harus diapa, seperti juga Yohanes dan juga Yesus. Sunat. Buat apa? Sunat. Sunat inilah yang menandakan mereka untuk masuk ke dalam umat terpilih, bangsa yang terpilih, imamat rajawi. Bagaimana dengan Israel baru yang adalah gereja? Kita masuk ke dalam umat terpilih juga, bukan lagi melalui sunat, melainkan melalui pembaptisan. Di manakah itu? Inisiasi. Kolose 2 ayat 10, 11 dan 2. Maaf, ayat 11 dan 12 menjelaskan bahwa sekarang kita disunat, yaitu melalui pembaptisan. Bantu dulu Kolose 2 ayat ke-11 12. Frater, engkau siapkan 1 Korintus 12 ayat 12 13. Kita jadi anggota dari gereja itu, persekutuan itu, anggota dari tubuh itu melalui apa? Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Lanjut. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Karena itu sekarang kita bukan lagi disunat fisik, tetapi sekarang kita dibaptis. Dibaptis ini untuk apa, frater? 1 Korintus 12 ayat ke-12 dan 13. Konsentrasi di ayat 13. Kita dibaptis untuk jadi anggota atau jadi gereja. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Gagap total pemahamannya si anak Batak bahwa kita adalah gereja, sedangkan Paulus sendiri mengatakan kita itu anggota dari gereja. Kita itu anggota dari tubuh. Melalui apa? Melalui pembaptisan. Adakah tubuh itu ribuan dengan satu kepala? Pertanyaan saya untuk kalian. Tidak, saya engkau pernah lihat ribuan tubuh dengan satu kepala? Tidak pernah, Pak. Karena itu denominasi bagi saya itu adalah keterpurukan dari apa yang Yesus katakan, aku akan mendirikan gerejaku, bukan denominasiku. Kalau saya gambarkan malah kayak monster mo. Iya. Bayangkan, ini Israel melalui sunat,
anggota gereja melalui pembaptisan. Tapi berapa tubuh? Berapa gereja? Satu tubuh. Gereja mewarisi janji-janji biblis murni karena dipersatukan dengan Kristus, satu-satunya yang berhasil memenuhi seluruh tuntutan perjanjian. Transformasi teologis dari bayangan menuju realitas spiritual. Bagian 1. Hak anak. Bayangan Israel, pemilihan bangsa secara kolektif. Realitas gereja diadopsi menjadi anak-anak Allah melalui materi Roh Kudus yang barusan kita baca. Oleh Roh Kudus, pembaptisan itu kita menjadi anggota gereja. Kemuliaan, bayangan Israel, awam sekinah di atas tabut perjanjian dan bait suci fisik. Realitas gereja, Roh Kudus yang berdiam secara permanen di dalam hati orang percaya. Perjanjian, bayangan, perjanjian lama yang diukur pada loh batu. 10 perintah Allah. Dan siapa yang terima? Musa. Sekarang perjanjian baru diukir pada loh daging dalam hati. Kita lihat Roma 5 ayat 5. Allah melalui Roh Kudus taruh apa di hati kita? Kasih atau apa? Frater, engkau siap? Matius 13 ayat 33. IDC, engkau di Roma 5 ayat 5. Lihat, perjanjian baru ada di hati. Tapi di hati itu Tuhan taruh apa? Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. artinya di dalam hati kita ada apa? Ada Roh Yang baru baca engkau tidak mengerti bagaimana. Allah melalui Roh Kudus taruh apa di hati kita? kasih. Kasih kalian bagaimana? Roh Kudus lagi mana? Kasih. Karena itu di sini perjanjian itu di bawah hukum. Hukumnya apa? Kasih. Karena itu di dalam Yohanes 13 ayat 33-34 dia omong tentang hukum apa yang dia berikan. Hai anak-anakku, Engkau bagi-bagi kan? Ayat 34. 13. Ya, engkau baca yang mana saya tidak tahu lagi. Ya. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Tujuannya lanjut sedikit. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Lihat suratnya, hak anak, adopsi, pembaptisan, menerima kemuliaan, perjanjian, hukum yang barusan kita baca, tuntutan hukum Musa, sekarang hukum kasih yang Kristus berikan, ibadat, bayangan, sistem kurban hewan di bait suci Yerusalem. Masih ingat tidak? Setiap hari dalam Keluaran 29 ayat 36 imam-imam melakukan korban penghapus dosa dengan menyembelih binatang. Ibadah rohani, tubuh orang percaya sebagai bait suci Allah. Tetapi ibadah rohani, tubuh orang percaya sebagai bait Allah yang hidup. Pertanyaan saya, supaya dia jadi tempat tinggal Allah, bait Allah yang hidup di dalam ibadah itu, dia harus terima apa? Yohanes 6 ayat 56. Dia harus terima apa supaya jadi tempat tinggal Allah? Makan tubuhku. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Artinya makan tubuhnya dan minum darahnya, kita menjadi tempat tinggalnya siapa? Tuhan. Barusan dibaca tadi. Kristus, Pater. Iya, jawab cepat. Kita menjadi tempat tinggalnya siapa? Bait Allahnya siapa? Bait Allah atau tidak? Ya karena bait namanya bait Allah, rumah Allah, ya dia tinggal di situ. Dengan cara seperti apa orang Katolik?
makan tubuh dan minum darahnya. Darah. Protestan punya masih simbol, jadi tidak mengerti tempat tinggal atau tidak tempat tinggalnya Yesus. Worshipnya ini, penyembahan ini, ibadah ini yang murni itu. Ini jadi persoalan bagi Protestan. Janji-janji, bayangan kepemilikan atas tanah Kanaan secara geografis, kewarganegaraan dalam kerajaan Allah dan pewaris langit dan bumi baru. Kita adalah warga negara apa? Filipi 3 ayat 20. Tiago, ya se va? No, ok. No tiene clase hoy. Usted ya no sigue clase. Sigue cuidando a mi Tiago. Bueno, listo. Oke. Kita adalah warga negara apa? Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Janji Israel milik tanah Kanaan secara geografis di bumi, tetapi bagi warga negara kita yang gereja ini, janji kita adalah menjadi warga negara Surga. surga. Di mana Tuhan ada di sana, Dia akan bawa kita ke sana. Syarat untuk sampai sana supaya kuat, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku tidak akan mati, akan hidup selamanya. Protestan punya janjinya masih simbol, karena hanya pergi makan simbol, bukan makan sungguh-sungguh. Kembali ke Yohanes 6 ayat 55. Dia adalah benar-benar makanan ataukah simbol? Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Janji kepada dia yang memakannya, turun ke ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia. Turun ke 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Yesus omong sungguh-sungguh, bukan simbol. Protestan dengar, baca, pahami betul-betul. Jangan ikut pendeta tidak tahu tafsir dari mana. Kristus titik puncak yang menyatukan sejarah Bapa leluhur. Janji kepada Israel, gereja universal. Kristus Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Tadi 9 ayat 4 dan 9 ayat 5 yang telah dibaca oleh Frater. Kristus bukanlah interupsi terhadap sejarah Israel. Ia adalah puncak dari garis keturunan Bapa leluhur dan satu-satunya jembatan menuju anugerah bagi gereja. Di dalam Ibrani 1 ayat 1, janji kepada Bapa leluhur Israel ini diwartakan, direvelasikan melalui para nabi. Tetapi gereja ini Yesus sendiri yang omong dan Dia sendiri yang dirikan. Titik. Bukan Petrus yang didirikan seperti anak Batak bilang. Tidak ada satu ayat pun Petrus mendirikan gereja. Yang mendirikan gereja itu Kristus. Ini yang namanya baca di Google dan tafsir kitab suci seperti anak Batak, Edis TV dan lain sebagainya, dan orang ikut mereka yang seperti ini. Bukan teolog, bukan filsuf. Bagaimana mau nafsirkan sembarang-sembarang? Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia melalui Kristus. tetapkan. Sekarang anaknya, siapakah anaknya ini? Lanjut. Yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh Dia. Allah telah menjadikan alam semesta. Lanjut. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah,
dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Lalu dia bilang, di atas Petrus aku mendirikan gerejaku dan tidak ada satupun kuasa maut yang bisa meruntuhkannya. Kenapa kalian tidak percaya? Kepada Petrus diberikan, Simon, Simon, setan memaksa saya untuk menampi, untuk memecahkan kalian. Tetapi saya berdoa khusus untuk kau supaya imanmu jangan jatuh, dan ketika engkau bertobat nanti, engkau harus menguatkan, mengkonfirmasikan iman saudara-saudaramu. Gembalakanlah. Itu firmannya Yesus. Kalian buang kemana? Ke sampah. Bilang sola skritura, tapi Yesus punya firman yang menopang segala sesuatu dengan firmannya, dan dia bersabda itu, dan dia berikan kuasa itu kepada Petrus. Kepadamu aku berikan kunci kerajaan surga. Kalian tidak mau ikut. Kalian kunci itu diberikan kepada kalian punya pendeta. Sampai ada pendeta yang mengatakan, kami pendeta adalah penghubung antara surga dan jemaat. Sejak kapan pendeta jadi penghubung? Mana ayatnya? Itu yang kamu percaya. Pendeta yang satu bilang Yesus punya SD, SMP, SMA. Itu kamu percaya. Mana ayatnya? Bukankah sola skritura? Rusak semua. Mereka punya cap di depan, di belakang, dengan doktor, dengan apa, taruh apa yang tidak tahu, pangkat apa semua di belakang. Sama WE. Kami orang Ende bilang, orang mau bilang sama WE. Tidak ada guna. Ekspansi historis dari entitas geografis menjadi umat global. Bagaimana hanya untuk orang Israel, sekarang untuk ke seluruh dunia. Tetapi mulai dari mana jadi saksi itu? Kisah 1 ayat 8. Kamu melalui Roh Kudus, setelah menerima Roh Kudus, kamu akan menjadi saksi, menerima bukan hanya saksi, tapi kuasa dan saksi dari Israel ke seluruh dunia. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Matius 8 ayat 19. Pergi kemana? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena itu ekspansi historis dari entitas geografis menjadi umat global. Sosiologis, dari satu kelompok etnis Yahudi menjadi komunitas multi etnis, Yahudi dan bukan Yahudi. Perhatian, engkau siapkan nanti di surga siapa yang di hadapan anak domba. Wahyu 7 ayat 9. Sosiologis, setelah saya selesaikan dulu. Geografis, dari batas-batas wilayah Timur Tengah menjadi komisi global ke ujung bumi. Dari institusi nasional politis menjadi kerajaan spiritual yang melampaui batas negara. Karena itu ketika engkau tahan di Wahyu 7 ayat 9, sebelum Wahyu 7 ayat 9 engkau kembali ke Roma 1 ayat 7 dan 8, garis bawahi ayat 8. Iman gereja Roma sudah tersebar di mana? Melintasi batasan sosiologis, geografis. Saudara dan saudariku yang terkasih, iman gereja Roma, Paulus belum ke Roma, dia menulis dan dia mengagumi bahwa iman gereja Roma ada di mana. Oke, Roma 1 7 8. Oke. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. 8-nya konsentrasi. Aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Engkau siap Wahyu 7 ayat 9. Sebelum ke sana, Petrus, karena sudah tersebar iman gereja Roma ini dari seluruh dunia, maka Petrus menulis dari Roma ke seluruh presbiter gembala yang ada di seluruh dunia. 1 Petrus 5 ayat kedua dulu.
Itu saya. Fratelli, kau siap di Wahyu 7 ayat 9 nanti. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Oke, gembala ini ada di mana? Ayat 9, di seluruh dunia atau tidak di seluruh dunia? Dan Petrus menulis dari mana sebentar? Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu. Aduh, terputus ini. Saya punya sinyal atau engkau punya nih? Penderitaan yang sama. Saya punya sinyal atau engkau punya nih? Saya baca, Pak. Hah? Pater. Terputus. Saya baca. Ini saya engkau punya sinyal terputus. Ya, Ayat 9. Oke. Saya ganti ke data. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya presbiter, gembala-gembala itu dari gereja yang dibawa kepemimpinan Petrus ada di mana saja, Frater? Oke, Wahyu 7 ayat 9. Tidak. Yang tadi belum selesai. Yang tadi, yang Oh, ya. Petrus buat surat gembala tadi kepada seluruh gembala yang dibawa kepemimpinan Petrus. Dan gembala-gembala ini ada di mana saja? Ayat 9 yang baru dibaca tadi, semua Di seluruh gembala dunia, tadi Pater. ada di mana? Di seluruh Dan dunia. Petrus menulis surat gembala untuk seluruh gembala yang ada di seluruh dunia. Dia menulisnya dari mana? Ayat 13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Karena itu sudah ada di seluruh dunia. Sekarang nanti di surga tadi, sekarang nanti yang akan di surga nanti, siapa saja menurut Wahyu 7 ayat 9. Nah, baik. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Mereka dari mana saja, Frater? Dari segala bangsa, Apalagi segala bangsa, suku, segala suku, dan segala kaum dan bahasa. dan bahasa. Artinya dari seluruh dunia. Proti punya saya tidak mengerti. Sepotong-sepotong. Bangun dia punya gerasi, bangun dia punya ini, bangun dia punya suku, bangun dia punya apa. Bingung nanti. Yesus bilang, pergilah dan jadikanlah suku, gereja ini. Minta maaf, saya harus omong seperti itu. Atau jadikan seluruh dunia. Kamu yang suku-suku ini sama pertanyaan. Kau masuk ibadah di sini berbeda, masuk malik sana berbeda, masuk sini berbeda, bingung kita. Bagaimana dari entitas geografis menjadi umat global? Matrisintesis, pemenuhan janji Allah. Etimologis, Israel, kahal, dipanggil keluar. Sama atau tidak umat Ibrani, kahal artinya dipanggil keluar. Jemaat Kristus, eklesia artinya dipanggil keluar. Emangnya dipanggil keluar untuk berdenominasi orang Israel atau tidak? Orang Israel juga kahal artinya dipanggil keluar. Tadi yang sama dalam Keluaran 19 ayat 5 dan 6 omong tentang pengertian eklesia yang diulangi kembali dalam 1 Petrus 2 ayat 9, dipanggil keluar. Apakah orang Israel dipanggil keluar dan di dalam Israel ada denominasi? Ada altar yang berbeda? Ada perjanjian yang berbeda? Ada doktrin yang berbeda? Kamu jawab semua yang ada di sini. Luisa Istanyoran nanti aku. Pertanyaan saya untuk kalian tidak jawab sama sekali ini.
Orang Enggak, Israel pakai dipanggil dong. keluar. Kahala artinya dipanggil keluar. Mereka dipanggil untuk berdenominasi atau satu suku, satu bangsa, satu altar, satu bait suci, satu perjanjian, Satu plak, satu altar, satu semua. perjanjian, satu ibadah, satu ibadah, Ibadah. satu imamat. satu imam. Satu imam. Realita kita punya gereja yang kalian bilang jemaat Kristus, mereka bilang jemaat ini eklesia ini dipanggil keluar, tetapi dipanggil menjadi 60.000. Kan jadi lucu. Dengar itu protestantisme, dengar itu baik-baik. Pendeta-pendeta dong dipanggil keluar untuk jadi satu atau jadi denominasi. Anak Batak, dengar baik-baik kalau engkau tidak mengerti apa artinya eklesia. Biblis, bangsa pilihan fisik berpusat pada hukum. Tubuh spiritual berpusat pada Kristus, Israel sejati. Berpusat pada Kristus. Kalau dia dirikan dia punya gereja supaya berpusat kepada dia, kenapa kemuliaan kepada Allah hanya bisa diberikan dalam gereja dan Kristus? Mau lihat itu? Efesus 3 ayat 21. Kemuliaan kepada Allah diberikan di mana? Di seluruh denominasi 60.000. Bingung nanti kita. Satu punya kemuliaan berbeda, worshipnya berbeda, glorinya berbeda, semuanya berbeda, bingung kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam gereja dan di dalam Kristus Yesus Sampai kapan? sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ada kata amin di situ. Baca kembali. Dengar itu pendeta-pendeta. Kemuliaan diberikan dalam gereja. Baca kembali. Bagi dialah kemuliaan di dalam gereja dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Kunci kerajaan kuberikan kepadamu. Kepada Yesus, kerajaan Daud, dan tidak akan berkesudahan kerajaan itu. Masa sih kerajaan Yesus punya terpecah-pecah kepada 60.000 denominasi? Dan setiap mereka berkelahi antara mereka. Saksi Yehova berkelahi, tidak diterima oleh Protestan yang lain. Karismatik lawan yang lain. Pentekostas datang dengan punya, Adventista rubah kembali hari Sabat. Bingung semua. Teologis, institusi fisik, bait suci, kurban tanah kanan, institusi rohani, Roh Kudus, ibadah sejati, kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini terpecah-pecah nih, bingung saya nih. Historis, partikular, etnis tunggal terpusat di Yerusalem. Lihat, universal, multi etnis tersebar di seluruh bumi. Coba kamu pergi ke ini Amerika, di sana ada gereja suku? Tidak ada. Tidak. Pergi ke hutan-hutan. Yang kami punya 2 paroki di hutan ini, di antara sungai besar ini. Di sana tidak ada Protestan, tidak ada karismatik. Ya, tidak ada persepuluhan, mau buat apa di sana? Gereja tidak pernah membatalkan Roma 9:4-5. Melalui penyatuan dengan Kristus, gereja adalah manifestasi paling megah, penyempurnaan dan perwujudan akhir dari janji-janji Allah yang tak terbatalkan kepada para bapa leluhur. Ingat itu baik-baik Protestan. Walaupun ada tema ini bagus sekali, ini hanya saya tidak mau, ini bahan Zoom jadi. Bukan sekadar klaim, melainkan fondasi sejarah dan teologis. Menelusuri bukti biblis, etimologis, teologis, dan arkeologis, mengapa gereja Katolik adalah satu-satunya gereja Kristus yang didirikan di atas Petrus. Nanti lain kali ya teman-teman. Ini sekarang pembuktian arkeologis. Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Ambrosius abad keempat. Di mana ada Petrus, di situ ada gereja. Deo gratias. Oke teman-teman. Apalagi? Ini bukti sudah tadi. Sayap tadi dari rumah. Ini dari rumah ke paroki ya ini nih. Bagaimana peralihan dari pemecahan roti di rumah-rumah ke paroki? Ini tema bagus sekali. Kenapa gereja rumah dan akhirnya jaringan rumah ini jadi paroki? Jadi parokein artinya rumah di samping rumahku. Perkumpulan dari rumah-rumah yang ada di sampingku. Jadilah paroki atau parokein rumah di samping rumahku.
ini penting ya teman-teman. Proses perjalanan. Gereja punya perjalanan panjang ya teman-teman. Tolong. Oh, ini imamat ministerial. Kenapa Katolik ini penting sekali ya teman-teman. Sudah tadi. Kenapa bukan sekadar klaim. Oke, terima kasih. Pertanyaanmu bagus dari cawan sampai ke Dari cawan. gereja lagi. Oke, teman-teman, saya jam 11 harus ke Peroki. Baik, Pater, terima kasih banyak, Pater. Terima kasih banyak, Pater. Biar saya tinggal dulu, biar yang lain bisa naik. Terima kasih Om. Minta maaf kalau Protestan yang tersinggung ya silakan tersinggung ya. Kalau mau naik untuk mengatakan tidak setuju ya silakan. Karena saya sudah tunjukkan data